Selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dalam renungan harian pada pekan ke-6 masa biasa Selasa 13 Februari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Semoga para pendengar firman Tuhan semuanya berada dalam keadaan sehat dan masih setia untuk mendengar dan mengikuti renungan pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kepercayaan, kami telah menerima sabda kebenaran, yakni Yesus, Putra Manusia. Bukalah mata budi kami dalam pergaulan kami dengan Dikau, agar dapat mengenal Engkau lebih dalam. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pagi dari Suara Sabda pagi hari ini. Saya ambil dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 18 dan dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Yang akan membingkai seluruh isi renungan dari channel Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka di perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidak melihat, dan kalian mempunyai telinga, tidak kalian mendengar. Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi dari channel Suara Sabda hari ini saya beri judul, "Allah tidak pernah mencobai siapapun, melainkan cobaan itu datang dari dirinya sendiri." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dalam hidup ini tantangan, persoalan, dan masalah yang kita hadapi dan alami sering kita memakai satu kata untuk merangkum semuanya itu, yakni cobaan. Dalam kaitan dengan masalah, problem, tantangan hidup yang kita alami yang sering kita bahasakan dengan kata cobaan atau pencobaan. Rasul Yakobus dalam suratnya bab 1 ayat 12 sampai 18 yang juga dipakai untuk inspirasi renungan harian pagi ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan, dan bila orangnya tahan uji, ia akan
menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Baik itu orang Yahudi, para pendengar firman Tuhan pada suara sabda pagi, dan juga saya sendiri. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, lebih jauh Rasul Yakobus mengatakan bahwa apabila kita dicoba, jangan kita berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak pernah atau Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Melainkan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Mengapa? Karena orang atau kita diseret dan dipikat oleh keinginan. Jika keinginan telah berbuah, maka akan melahirkan dosa, dan bila dosa sudah matang atau menyatu dengan hidup kita, maka akan melahirkan maut atau kematian. Para pendengar firman Tuhan, Rasul Yakobus meminta agar kita jangan disesatkan dengan pikiran kita bahwa segala persoalan, masalah, dan tantangan hidup yang kita alami merupakan cobaan dari Allah, atau kita sedang dicobai, atau Allah sedang mencobai kita. Tapi ingatlah bahwa segala pemberian yang baik, apapun yang kita dapat, semuanya datang dari Allah. Dan oleh sabda kebenarannya, pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Demikian kata Rasul Yakobus. Yesus dalam Injil mengajak para muridnya agar senantiasa bersikap waspada dan berjaga-jaga dengan ajaran orang Farisi dan ajaran Herodes yang disebut dengan ragi. Ajakan Yesus agar para muridnya senantiasa waspada dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes adalah saat para muridnya lupa membawa roti di dalam perahu. Namun pengajaran Yesus ini dimengerti atau dipahami secara salah oleh para murid, bahwa Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes gara-gara mereka lupa membawa roti. Padahal ragi menurut Yesus adalah pandangan-pandangan orang Farisi, dan Herodes sering membawa orang kepada kesesatan dan penyesatan dalam hidup. Dan ini perlu diwaspadai. Atas ketidakmengertian para murid dalam kaitan dengan ragi, di mana ragi coba dihubungkan dengan roti akibat dari tidak dibawanya roti dalam perahu. Atas kecemasan atau tidak dibawanya roti dan ketidakmengertian akan ragi, Yesus lalu mencelah mereka bahwa mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Maka Yesus coba menyadarkan mereka dengan peristiwa pergandaan 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang dengan sisanya masing-masing sesudah orang puas dan kenyang. Dengan itu, Yesus mau mengatakan bahwa janganlah orang cemas atau gelisah dengan makanan jasmani, tapi orang perlu berjaga-jaga dan waspada dengan ajaran-ajaran manusia atau janji-janji manis manusia yang sering menyesatkan dan membuat orang tidak teguh berdiri dan bertahan dalam komitmen dan imannya akan Allah, dan melihat segala persoalan dan tantangan atau cobaan hidup yang dialami berasal dari Allah. Padahal sebenarnya datang dari keinginan manusia sendiri yang membuat manusia jatuh dalam pencobaan. Sebab Allah tidak pernah dicobai oleh yang jahat, dan Allah juga tidak mencobai siapapun. Hanya kita sendiri yang mencobai diri kita dan membuat kita jatuh dalam dosa dan mengalami maut karena tidak teguh berdiri dalam pencobaan dan dalam iman. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala pemberian yang berasal daripadamu.
Buatlah kami teguh berdiri dalam iman agar kami dapat tahan uji dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpa di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.